Halo teman-teman, kita bahas lagi mengenai pemeriksaan pajak nih ya. Karena berhubung mulai ramai lagi pemeriksaan pajak, ini dari video Pak Ray di Ray Co ya, mengenai pemeriksaan pajak yang katanya tanpa indikasi ketidakpatuhan, tetapi diduga demi target penerimaan pajak. Mampuslah kita semua jadi kelinci percobaan dari si oknum-oknum. Oke, jadi judul video dari Fahri adalah pemeriksaan pajak PT BSI tanpa indikasi ketidakpatuhan demi target pajak. Jadi ini adalah info dari Pak Rey mengenai pemeriksaan PT BSI. Mari kita nonton. Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini kembali kami akan mengupdate penanganan perkara klien kami, PT Borkom Service Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak. Sebagaimana kami pernah sampaikan kepada rekan-rekan, perkara yang pernah kami tangani berkaitan dengan klien kami PT Borkom Service Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak tahun 2016. Maka pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan bahwa Jadi pernah ada sengketa tahun 2016 ya. klien kami disampaikan SP2L dari KPP Madya Jakarta Pusat. Adapun SP2L tersebut SP2L dari KPP Madya Jakarta Pusat, ini nih WP-nya WP KPP Madya ya, Broadcom Service Indonesia. Bapak Safril Ramot Aldo, ini kapan yang kejadiannya nih? Oh, September 2024. Oke, September 2024. Untuk pemeriksaan tahun berapa nih? Oke, kita lihat ya. berkaitan dengan tahun pajak 2021 yang rekan-rekan Oke, 2021 ya, tahun pajak 2021 ya. Ingat teman-teman ya, jangka waktu pengujian paling lama 6 bulan ya, prosedur pemeriksaannya. Kalau sudah lewati 6 bulan, berarti sudah batal demi hukum ya. Tetapi oknum-oknum mah nggak peduli ya, dia hajar aja terus. bisa lihat di layar rekan-rekan. Oke, tujuan pemeriksaan adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, oke? Hanya kali ini yang melakukan pemeriksaan terhadap klien kami adalah KPP Madya Jakarta Pusat. Tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap klien kami adalah Saudara Safril, Saudara Ramot Immanuel Aprikano Lumban Tobing, dan Saudara Aldo Januar Asmi. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa sebelum klien kami disampaikan SP2L atau dilakukan pemeriksaan oleh KPP Madya Jakarta Pusat, klien kami telah melakukan tulan terhadap SPT tahun pajak 2021. Oh, dia sudah betulkan dahulu, kemudian pemeriksaan gitu ya? Namun demikian, klien kami tidak mengetahui kenapa klien kami tetap dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, sebenarnya kami akan melakukan pengujian di muka persidangan kenapa SPT yang sudah dilakukan pembetulan sesuai dengan arahan AR dan Kasiwaskon tetap dilakukan pemeriksaan. Oh, berarti sudah ada komunikasi sebelumnya di mana dia melakukan pembetulan, sudah ngikutin maunya AR dan maunya pemeriksa pajak atau maunya si Kasih ya. Jadi buat teman-teman yang berpikir, kalau gua ikuti maunya si AR kemudian gua akan bebas dari pemeriksaan, itu orang bodoh berpikir begitu teman-teman ya. Buktinya ini, PT BSI sudah terbukti ya. Hanya orang bodoh yang berpikir, kalau gua ikuti maunya si AR atau Kasih, maka gua akan aman dari pemeriksaan. Jawabannya tidak, teman-teman ya. Nggak ada hubungannya dan nggak ada urusannya. Suka-suka dia. Kalau dia merasa masih ada bisa kita peras, dia peras sampai habis ya, sampai kering ya. Asumsi sederhananya adalah ketika wajib pajak sudah disampaikan SP2DK, kemudian telah dilakukan pembetulan, namun pertanyaannya kenapa tetap dilakukan pemeriksaan. Sehingga dengan demikian, Oke, berarti kan ada SP2DK. SP2DK itu sudah dibetulkan sesuai dengan arahan dan kemauan si AR dan Kasih. Apakah itu aman? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Tidak dan nggak ada urusan dan nggak ada hubungannya. Jawaban yang benar adalah suka-suka si oknum. Kalau dia merasa masih bisa kita peras, ya walaupun SP2DK sudah mengikuti arahan mereka, dia hajar juga SP2L. Jadi nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Jadi buat teman-teman yang terima SP2DK, lu tidak perlu berpikir, "Bagaimana gua bisa selesaikan ini dengan baik-baik?" Tidak usah. Yang mesti lu pikirkan adalah, "Yang benar bagaimana? Gua akan ikuti yang benar. Kalau gua perlu pembetulan, gua pembetulan. Kalau gua perlu bayar, gua bayar." Begitulah pola pikir yang betul dari seorang konsultan pajak yang benar atau seorang wajib pajak yang benar, teman-teman ya. Bukan mengikuti arahan AR, bukan mengikuti arahan dari Kasih, tidak.
Yang benar adalah ikuti kondisi sebenarnya. Lakukanlah pembetulan atau bayar pajak sesuai yang seharusnya lu bayar, bukan sesuai arahan dari AR. Nanti lu sakit hati seperti PT BSI ini ya. Sudah gue ikuti maunya si AR, SP2DK sudah closing, kenapa masih ada SP2L, masih ada pemeriksaan, ya SP2DK ya. Sudah ikuti SP2DK-nya, sudah ikuti closing SP2DK, kenapa masih ada pemeriksaan, gitu kan. Nah, kekesalan ini akan muncul kalau lu, hanya sekedar mengikuti maunya si AR, gitu kan. Jadi faktanya adalah tidak ada hubungan antara closing SP2DK dengan tidak ada pemeriksaan, tidak hubungan. Bukti sudah terjadi nih, diperas ini kan, habis nih. Klien kami atau wajib pajak atas nama Boardcom Service Indonesia bertanya, kenapa kemudian apa yang disepakati di dalam pertemuan SP2DK dan telah dilaksanakan melalui pembetulan SPT tetap dianggap tidak dilakukan atau dipenuhi oleh wajib pajak sehingga wajib pajak tetap dilaksanakan pemeriksaan pajak. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa kemudian wajib pajak merasa bahwa SP2DK itu patut diduga merupakan suatu kegiatan yang kurang bermanfaat kalau tidak mau disebut bertentangan dengan hukum. Kenapa? Seperti yang tadi kami sudah sampaikan, bahwa seharusnya ketika SPT itu disampaikan WP kepada DJP, namun DJP kemudian mengirimkan SP2DK, lalu diberikan tanggapan, lalu kemudian WP menyepakati dalam pembahasan untuk dilakukan pembetulan, tapi pada akhirnya pemeriksaan pajak tetap dilakukan. Sehingga banyak sekali. Gue setuju teman-teman ya. Jadi, buat apa ada SP2DK di closing, kalau tuh tetap pemeriksaan? Setuju kan? Setuju, semua orang ngerti ya. Tetapi kan orang pajak nggak punya logika seperti itu. Logika orang pajak adalah si oknum nih ya di negeri Konoha ya, kalau masih bisa kita peras, jangan kita lewatkan kesempatan itu ya. Kalau masih bisa kita hisap, jangan sampai kita lewatkan. Kita harus lanjutkan pemeriksaan sampai habis setiap tahun kalau perlu kita habisin. Kira-kira gitu ya, oknum di negeri Konoha. Wajib pajak termasuk klien kami yang menganggap bahwa pelaksanaan P2DK ya yang kemudian telah disepakati baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk berita acara pelaksanaan P2DK tidak bermanfaat dan hanya kemudian menghabiskan waktu dan cenderung merupakan upaya Direktur Jenderal Pajak untuk mencari penerimaan negara dari hal-hal yang patut diduga diada-adakan ya atau sengaja. Diada-adakan atau akibatnya kalau bahasa kerennya itu fishing teman ya, fishing, mancing mancing. Jadi dikasih umpan SP2DK, pancing dapat satu, nanti dipancing lagi nih SP2L, kalau dapat satu gitu ya, nanti pancing lagi SPHP, pancing dapat lagi gitu ya. Jadi oknum-oknum ini mindset-nya cuma satu, kalau masih bisa kita peras demi penerimaan negara ya, demi negara bukan demi pribadi gue loh ya, demi penerimaan negara, kita peras sampai habis, sampai kering gitu ya. Eee, Pemikiran dari oknum-oknum pajak di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia mah nggak ada yang begitu ya. dicari-cari demi mendapatkan penerimaan negara. Atau dengan kata lain, ini adalah upaya yang dicari-cari agar kemudian wajib pajak bisa melakukan penyetoran pajak. Karena pada akhirnya wajib pajak juga tetap dilakukan pemeriksaan. Sehingga dengan demikian, klien kami berpendapat bahwa upaya pembetulan itu tidak bermakna apa-apa, apalagi dihargai. Namun demikian, untuk menguji hal tersebut, kami akan membuktikannya nanti di muka persidangan, dan tentunya ini merupakan suatu pembuktian bahwa seharusnya Dirjen Pajak ketika melakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu harus mempunyai dugaan atau indikasi ketidakpatuhan. Apalagi. Nah, ini yang dikomplain sama Pak Rey ya, dan gue rasa semua orang komplain termasuk gue juga ya. Ketika lu memulai pemeriksaan, pertanyaan pertama dari wajib pajak adalah, "Gua punya nggak indikasi ketidakpatuhan?" Apakah kami punya indikasi ketidakpatuhan? Itu yang kau pertanyakan. Dan orang pajak, si oknum pasti menjawab, kami tidak perlu punya indikasi ketidakpatuhan untuk memulai pemeriksaan. Kan mampus kalau digituin sama oknum pajak. Lagi gimana ceritanya? Lu mau periksa orang, sudah dimulai pemeriksaannya, tetapi belum ada indikasi. Berarti kan lu ngasal-ngasal aja. Berarti kan lu atas dasar subjektif. Berarti kan lu cuman kepengen aja. Mari kita periksa yuk. Kita uji-uji aja, coba-coba aja. Kalau dapat ya bagus ya. Kalau nggak dapat ya minimal minimal kita hantam dulu lah, nanti tinggal dia ngurus ke pengadilan, kira-kira gitu ya. Mampuslah wajib pajak digituin, mati kita semua, ya. Harus ada dong indikasi ketidakpatuhannya dulu apa, baru lo boleh mulai pemeriksaan. By the way, indikasi ketidakpatuhan nggak cuma asal ngomong, harus ada dokumennya, ada kertas kerjanya, ada dasar penelitiannya, ada laporannya, masih ada. Kalau nggak ada, berarti kan omon-omon, berarti kan lu
sengaja mencari-cari kesalahan wajib pajak. Coba-coba gitu loh, mati kita Lagi digituin sama dalam oknum. hal ini klien kami sudah menyampaikan pembetulan sebagaimana yang diminta oleh AR dan Kasiwaskon. Tapi kenyataannya justru pemeriksaan tetap dilakukan. Persoalannya sekarang apakah pemeriksaan pajak ini berdasarkan indikasi ketidakpatuhan atau berdasarkan penilaian subjektif daripada Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, khususnya dari tim pemeriksa KPP Madya. Nah, betul ya. Jadi munculnya pemeriksaan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah alasan subjektif, suka-suka elu aja sewenang-wenang. Alasan kedua adalah sudah ada indikasi ketidakpatuhan. Ini yang dipertanyakan oleh Pak Rey, oleh wajib pajak, oleh gua, dan oleh kita semua ketika dimulai pemeriksaan. Dan menurut kita nggak boleh sembarangan dong. KPK aja nggak bisa periksa orang kalau belum ada indikasi, belum ada bukti. Memulai pemeriksaan mesti ada indikasi bukti, nggak sembarangan, ya kan? Apalagi ini pajak yang menyangkut hayat hidup orang banyak, mampus kita semuanya digituinnya. Jakarta Pusat. Dalam hal ini adalah kepala kantor dan tim pemeriksa. Oleh karena itu, menurut kami ini adalah sesuatu yang tidak logis dan tidak lazim karena memang ketika suatu pembetulan itu sudah dilaksanakan, siogianya pemeriksaan itu tidak perlu dilaksanakan lagi atau pembetulan itu siogianya dilaksanakan dalam rangka membantu wajib pajak untuk tidak diperiksa agar kemudian wajib pajak fokus kepada usaha atau bisnisnya. Namun dalam perkara ini ketika Gue setuju ya. Jadi SP2DK itu haruslah merupakan upaya untuk deal dengan wajib pajak supaya tidak perlu ke pemeriksaan. Kenapa? Karena pemeriksaan itu akan makan waktu, biaya, tenaga, sehingga si wajib pajak tidak bisa fokus pada kegiatan usaha utama dia, kan gitu. Kenapa nggak lu beresin di SP2DK, selesaikan dulu semuanya dan nggak usah pemeriksaan. Tetapi kan nggak begitu nih, pola pikir si oknum nih. SP2DK kita kita dapat sebagian kue, nanti pemeriksaan ada kue lagi, nanti keberatan ada kue lagi. Masing-masing oknum ini punya kue masing-masing. Kan bangke kalau gitu caranya ya. Matilah kita digituin. Jadi akhirnya cara pikir orang pajak itu adalah kita akan peras sehabis-habisnya, kalau bisa kita habisin sampai kering. Supaya apa? Supaya kita bisa move on ke berikutnya, gitu ya. Kalau kita belum habis perasnya nih, nanti dia cerita-cerita ke orang nanti masih bisa nih, masih bisa dinego dan sebagainya gitu ya. Mati kita digituin ya. Akhirnya yang terjadi adalah distrust, orang nggak percaya. Orang nggak percaya lagi dengan oknum-oknum petugas pajak. Akibatnya apa? Akibatnya sengketa di pengadilan akan rame. Lah, bukankah DJP udah bilang berusaha untuk mengurangi sengketa di pengadilan? Faktanya nggak begitu. Faktanya oknum-oknum pemirsa pajak nggak peduli, dihantam semuanya ya, diperas semua, dihantam semua, kalau lu nggak senang silakan ke pengadilan katanya. Memang gila ya si oknum di negeri Konoha. pembetulan sudah dilaksanakan, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Sehingga dengan demikian ada dugaan atau patut diduga bahwa pemeriksaan ini dilaksanakan bukan dalam rangka menguji kepatuhan karena ada indikasi ketidakpatuhan, tapi semata-mata murni penilaian subjektif dari tim pemeriksa termasuk kepala kantor KPP Madya Jakarta Pusat. Oleh karena itu, kita akan sama-sama nanti membuktikannya dan apabila rekan-rekan mempunyai perkara yang kurang lebih sama atau mirip di mana klien, rekan-rekan atau wajib pajak Oke, itu teman-teman ya. Jadi dari Pak Rey sudah membuat video mengenai itu, bahwa zaman-zaman sekarang ini memang lagi rame ya, banyaknya pemeriksaan, maraknya pemeriksaan dimulai dan dilaksanakan tanpa ada indikasi ketidakpatuhan. Ketika kita bertanya, apa indikasi ketidakpatuhan? Gue pernah nih bertanya ini ya, apa indikasi ketidakpatuhan? Mereka menjawab, si oknum ya menjawab, kami tidak punya kewajiban untuk memberitahu elu mengenai indikasi ketidakpatuhan. Kan bangsat begitu caranya ya. Akhirnya apa yang gue lakukan? Gue gugat ke pengadilan. Begitu gua ke pengadilan, tuh, sampai hari ini sudah sidang keempat, masih nggak beres-beres mengenai apa, mengenai legal formal dari tergugat. Mereka ini siapa? Nggak jelas orangnya. Muncul di pengadilan, tidak bisa memberikan dasar legal standing atas kehadiran mereka di pengadilan. Dan gua terus yang disikat sama si hakim ya. Memang tapi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Begitulah dunia tipu-tipu di Konoha Universe. Kita ikuti permainan mereka, walaupun kadang-kadang kita juga sedih juga ya, tetapi sebenarnya dunia hukum itu adalah kesempatan yang baik untuk kita belajar. Mereka juga belajar menjadi lebih baik, kita pun jadi belajar jadi lebih baik gitu ya. Sehingga pada akhirnya suatu hari ketika negara ini sudah lebih baik, suatu hari ketika negara sudah berada di jalur yang tepat, Anda dan gua, kita ini sudah jadi seorang pengacara yang qualified. Gitu loh teman-teman ya. Jadi karena ajang-ajang
pemerasan seperti ini untuk kita jadikan ajang untuk kita belajar, berkembang menjadi lebih baik, berargumen, belajar berdebat, dan belajar marah-marah tapi nggak marah gitu ya. Belajar untuk mengembangkan diri kita menjadi seorang pengacara yang baik. Kira-kira gitu teman-teman ya. Ya begitulah, dunia tipu-tipu di Konoha Universe, kita nggak bisa buat apa-apa. Yang bisa kita lakukan cuma cuma mesti ingat pada 2 prinsip ya. Prinsip pertama adalah no viral, no justice. Prinsip kedua adalah kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kita permudah? Jadi kita terus berjuang demi rakyat. Sampai jumpa, semoga terbantu.